Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika artikel kita ditolak oleh editor jurnal. Pertama, ketika artikel kita ditolak, yang harus kita lakukan adalah istirahat ya. Jadi memang kalau ditolak itu rasanya pasti mengecewakan gitu, apalagi sudah prosesnya sudah beberapa tahap, misalnya sudah proses review 2 kali, ternyata di ujungnya ditolak, itu memang sangat mengecewakan. Tapi itu tadi itu ini adalah keputusan dari editor, jadi mau tidak mau ya kita harus menerima. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah ketika artikel kita itu di reject adalah istirahat dulu. Jadi ambil waktu untuk beristirahat, dan ini untuk mengurangi dampak kecewanya gitu. Ambil liburan atau ngopi-ngopi di kafe gitu ya. Jadi itu untuk menghilangkan sejenak rasa kecewa. Tapi setelah itu kita harus kembali lagi untuk membaca apa sih sebetulnya yang menjadi alasan penolakan tersebut. Yang kedua adalah baca dengan teliti alasan penolakan ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saya sering mendapatkan pengalaman ditolak, jawabannya sangat sering gitu. Jadi hal yang biasa saja menurut saya. Cuma saya ketika artikel saya ditolak, saya secara hati-hati akan membaca penyebab atau alasan editor menolak ya. Ini adalah contoh penolakan di salah satu jurnal Emerald. Kebetulan artikelnya ini saya submit di 2021, kemudian mendapatkan rejection di Oktober 2021 juga gitu. Kalau tidak salah ini sekitar 8 minggu gitu untuk alasan rejectionnya. Dan untuk alasannya sendiri di sini di mereka jelaskan bahwa editornya menjelaskan bahwa skupnya kurang pas gitu ya, kurang pas. Dia kemudian memberikan beberapa rekomendasi jurnal mana yang kira-kira lebih cocok sesuai dengan judul artikel saya. Ini adalah judulnya nih. Dia memberikan beberapa rekomendasi. Ini contohnya, ini jurnal ini semuanya jurnal Emerald juga dia rekomendasi. Dan dari rekomendasi atau saran editor ini, kami kemudian mensubmit ke jurnal ini, dan ini akhirnya diterima. Makanya tahap kedua yang kita lakukan adalah kita harus dengan teliti membaca kenapa ditolak. Kalau ditolak terkait dengan konten, jadi ini penolakannya karena dianggapnya skupnya kurang pas gitu ya. Kalau alasannya terkait dengan konten, harus kita baca secara hati-hati, secara detail apa-apa saja yang menjadi catatan editor. Misalnya saya pernah mendapatkan rejection 2 kali berturut-turut. Jadi di jurnal yang sama saya submit, kemudian di reject oleh editor, dia memberikan catatan, saya baca catatannya dengan teliti, kemudian saya perbaiki. Saya submit lagi di jurnal yang sama, dan yang kedua pun tetap di reject dan diberikan catatan lagi. Akhirnya baru yang ketiga saya submit ke jurnal lain, dan alhamdulillah diterima di jurnal lain. Jadi setiap catatan penolakan itu harus kita lihat dan kita pelajari. Dan kalau memang catatannya itu sangat bagus, itu justru nanti artikel kita akan jauh lebih baik setelah kita revisi. Jadi upayakan setiap catatan penolakan itu kita perhatikan. Kalau memang itu sarannya sangat bagus, ya sebaiknya kita revisi dulu baru kita submit. Nah, yang sering terjadi itu adalah teman-teman itu kebanyakan kalau di reject gitu ya, editornya memberikan catatan ini kurang, introduction-nya kurang, atau integrasi teorinya kurang, metodenya kurang pas, dan seterusnya. Itu kebanyakan dari kita itu tanpa direvisi kemudian disubmit lagi ke jurnal lain. Nah, itu adalah hal yang salah gitu ya. Jadi catatan perbaikan itu justru meningkatkan kualitas artikel kita. Jadi ketika kita submit ke jurnal lain, kemungkinan
penolakannya akan jauh lebih kecil ya ketimbang yang pertama. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita submit pertama, kemudian di reject oleh editor, dikasih catatan, kita revisi, kemudian hasil revisinya kita submit ke jurnal lain, ternyata di reject juga, dikasih catatan lagi sama editor, kita revisi lagi, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu nanti artikel kita menjadi sudah sangat jauh ya dibandingkan versi awalnya gitu. Jadi proses improvement itu justru dari catatan penolakan. Jadi harus kita baca dengan teliti dan kita revisi terlebih dahulu kalau seandainya mau disubmit ke jurnal lain. Yang ketiga adalah turunkan ego kita ya. Terkadang kita itu kalau seandainya artikel kita di reject, kita cenderung menyalah-nyalahkan editor gitu ya, dengan berbagai alasan lah, itu karena ego gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa artikel kita itu sudah keren gitu, sudah baik, kok ditolak gitu, ini pasti editornya nggak paham dan seterusnya. Kalau masih kita berpikirnya seperti itu, kita nggak akan bisa pernah maju gitu ya. Karena begini, editor itu punya banyak pertimbangan ketika akan menerima atau menolak artikel, dan penolakan itu tidak serta-merta menandakan bahwa kualitas artikel kita itu buruk. Jadi bisa juga karena tadi seperti yang saya contohkan sebelumnya, itu artikel saya itu ditolak itu karena dianggap skopnya kurang pas. Nah, kalau terkait dengan konten, kita itu justru kalau seandainya di reject itu dengan diberikan banyak catatan, itu adalah masukan gratis ya. Kalau saya senang-senang aja gitu ya kalau seandainya di reject kemudian dikasih catatan, lah itu informasi yang sangat bermanfaat buat saya gitu untuk memperbaiki tulisan saya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah ini editornya nih yang nggak paham, wah ini itu ya, akhirnya kita marah sendiri, kesel sendiri. Itu memperkecil peluang kita untuk bisa belajar. Sementara menulis ini adalah proses pembelajaran yang terkadang menurut kita sudah baik, menurut orang lain belum tentu, karena perspektif kita sebagai penulis dengan editor dan pembaca itu akan berbeda gitu ya. Apalagi editor yang memang setiap hari kerjaannya ngelihat membaca artikel-artikel orang, jadi dia sudah sangat tahu persis gitu mana yang kira-kira layak, mana yang kira-kira kurang layak. Jadi turunkan ego kita. Kalau seandainya tidak bisa menurunkan ego kita, maka peluang kita untuk belajar itu akan tertutup. Jadi stuck sampai di situ. Jika 3 hal tadi itu kita lakukan, maka insya Allah kualitas penulisan kita semakin bagus, kemudian peluang kita untuk diterima di jurnal-jurnal top dari penerbit-penerbit top itu akan semakin besar peluangnya ya. Karena apa? Karena proses rejection itu akan memberikan pelajaran kepada kita mengenai format umum ya. Jadi struktur umum, sebetulnya editor itu maunya seperti apa, sebetulnya reviewer itu maunya seperti apa, dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau kita sudah terbentuk pola seperti itu, kita sudah memahami dengan baik, maka besok-besok akan mudah bagi kita untuk menembus jurnal-jurnal top. Demikian untuk video hari ini. Jika ingin berdiskusi atau berkonsultasi, silahkan langsung kontak saya. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Tetap semangat semuanya dalam menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.